Tuhan Yesus memberi perintah kepada saya, Pak Haji, kembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Di akhir zaman ini kita dijanjikan yang terima minyak dan anggur tidak dirusakkan. Terpujilah nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Allah Tuhan. Sukacita yang besar boleh berjumpa dengan saudara kembali di ibadah live streaming Gereja Tiberias Indonesia di sesi yang kedua pada pagi hari ini. Kita bersukacita, bersama-sama bersyukur sebab kita boleh menikmati kebaikan Tuhan yang luar biasa. Mari kita kembali, kita berikan dulu tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan saudara. Kami ingin menyapa saudara semua yang ada di rumah pada pagi hari ini. Ada shalom. Sekali lagi shalom. Yang bersukacita kembali kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita memuji, kita menyembah Dia. Mari sama-sama kembali kita tundukkan kepala kita. Kita satu di dalam doa. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Pada pagi hari ini kami boleh nikmati kasih-Mu ya Tuhan. Kami boleh nikmati kebaikan Tuhan yang luar biasa buat setiap kami. Kami bersyukur di tengah-tengah keadaan yang tidak begitu baik buat kami Tuhan, tapi kami boleh menikmati kebaikan Tuhan pagi hari ini, yaitu tinggal dalam hadirat Tuhan. Kami percaya di sepanjang ibadah ini ada berkat, di sepanjang ibadah ini ada mujizat, di sepanjang ibadah ini ada kemuliaan Tuhan ingin dinyatakan buat setiap kami. Terlebih Tuhan, kami sebentar juga menikmati sakramen perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh Kepala Sidang kami yang terkasih, yaitu Bapak Pendeta Dr. Syafari Haji. Kami percaya ada kuasa yang besar, yang ada minyak dan anggur, kami tidak dirusakkan. Kami terima kesembuhan, kami terima pemulihan, kami terima jawaban doa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu kami ingin nikmati hadirat-Mu, kami ingin nikmati firman Tuhan yang kami mau dengar bersama. Dan kami pulang, kami percaya selesai ibadah ini kami nikmati jawaban doa, berkat-berkat, mujizat pasti terjadi buat setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan semua jalani ibadah ini ke dalam tangan Tuhan, dari pertama, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan berkati setiap kami yang melayani semua. Tuhan berkati. Kami tolak segala intervensi kuasa kegelapan, niat-niat jahat yang mencoba mengganggu jalani ibadah pada pagi hari ini. Kami bersatu hati, kami patahkan, kami halau kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami mau nikmati hadirat-Mu, kami memuji, menyembah Tuhan. Mari setiap kita yang siap memuji, yang siap menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kembali kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama siapkan hati kita yang terbaik. Kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita memuji, kita menyembah Dia. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari kembali kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama jemaat Tuhan kita katakan, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku.
Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji kemenangan setiap kami, kemenanganku selamanya dan ku nyatakan besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari lebih lagi angkat hatimu sembah Dia. Oh Yesus, Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu Tuhan, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari kembali sama-sama dari awal kita katakan, walau ku harus berjalan, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tidak ada pernah sedetik pun Kau tinggalkan setiap kami, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Mari angkat tanganmu sembah Dia. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, kemenanganku selamanya, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan, setiamu Tuhan di hidupku. Biar musik memuji Tuhan, mari sembah Dia. Haleluya, naikkan seruanmu kepada Tuhan Yesus, naikkan syukurmu kepada Dia. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh Yesus Tuhan, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, haleluya, haleluya. Yesus Engkau Juru Selamatku. Mari sembah Dia. Dalam janji-Mu kemenanganku, katakan selamanya, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita berikan tepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan kita. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu Tuhan, kami pegang janji-Mu, kemenangan selamanya. Oh Yesus, besar setiamu Tuhan di hidupku.
besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya, mari sembah Dia. Haleluya, oh haleluya, kami puji. Mari sembah Tuhan, mari sembah Dia. Haleluya, haleluya, oh Yesus, 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 kami puji, kami sembah Kau. Haleluya, 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 Yesus, 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 kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, oh Jesus, Jesus, haleluya, haleluya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau ajaib, Kau ajaib, Kau dahsyat, haleluya. Menaikkan syukurmu kepada Tuhan, nikmati hadiratnya pada pagi hari ini. Sebab 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir tengah-tengah kita. Kita percaya hadiratnya membawa kemenangan, hadiratnya membawa pemulihan buat setiap kita. Tuhan, kami rindu Kau disenangkan pada pujian kami. Lewat pujian kami sembah kami pada pagi hari ini Tuhan. Haleluya, mari sama-sama angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Nyatakan kau sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Sungguh Kau dahsyat, sungguh Kau heran buat setiap kami. Ajaib segala perbuatan-perbuatan-Mu. Ajaib Tuhan, segala kuasa mujizat-Mu yang dinyatakan buat setiap kami pada pagi hari ini. Mari sama-sama naikkan pujian. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh Kau ajaib perkasa perbuatanmu. Mari sama-sama katakan. Ku nyanyi, ku nyanyi, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari sama-sama katakan. Di hidupku, di setiap kehidupan kami, di hidupku. Kembali kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Mari jemaat Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya,
perkasa, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Haleluya. Di hidupku. Kembali kita berikan tepuk tangan lebih meriah lagi bagi Yesus. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu Tuhan. Yesus, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu Tuhan, perbuatanmu. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari sama-sama kita kata di hidupku. Kembali kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Haleluya. Mau melebihi lagi Tuhan, memuji bersorak-sorai hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus yang ajaib. Mari setiap kita siap bersorak-sorai bagi Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita sama-sama kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Di pagi siang hari kita kembali boleh beribadah, berkumpul bersama-sama. Kita memuji menyembah nama Tuhan. Saudara, asal engkau berdiri atas kebenaran dari firman Tuhan, bersama-sama nyatakan Kita berikan tepuk tangan kemuliaan paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Terpujilah engkau Tuhan. Bersama-sama kita angkat suara kita kutabadak. Dari gereja mana sama-sama? Kutabadak dari gereja mana? Oh, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudaraku, engkaulah saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, ku tak pandang dari suku mana. Oh, asal kau berdiri. Amin. Bila hatimu, bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Sama-sama di dalam Yesus kita bersama. Sama-sama di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Oh haleluya, yeah. Cinta keluarga
kita kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Dimanapun saudara berada pada pagi siang hari ini, tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Ada sukacita yang melimpah dari Tuhan Yesus kita. Bersama-sama kita bersorak di dalam Yesus, kita bersaudara. 1, 2, 3, go! Bersama-sama di dalam Yesus. Mari sama-sama kita sorakan. Haleluya, oh haleluya. Bersama-sama nyatakan, ku cinta keluarga Allah. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk sambut firman Tuhan pada siang hari ini. Dengan segenap hatimu datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan buat kasih-Mu, kebaikan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Kau nyatakan kasih-Mu Tuhan Yesus. Kau mati bagi setiap kami. Tubuh-Mu hancur dan darah-Mu tercurah bagi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur oleh karena kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Oleh karena itu siang hari ini Tuhan Yesus Kristus, kami datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Buat segala syukur kami, pujian kami lebih lagi kepadamu Tuhan Yesus Kristus, untuk mengungkapkan rasa terima kasih kami kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus yang hari ini. Kami percaya Kau hadir tengah-tengah kami. Kau lawat setiap kami Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Kasih dan terkasih Bapak Pendeta Dr. Syah Pariyaji akan menyampaikan firman Tuhan buat setiap kita pada pagi hari. Mari sama-sama siapkan hati saudara. Kita sambut kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita katakan. Saat ku terima Yesus, jadi baru diriku. Tak ku berhenti memuji, Dia selamanya. Mari jamah setiap kami Tuhan pagi hari ini lewat kebenaran firman-Mu, sebentar kami mau dengar. Mari bersama jemaat Tuhan kita katakan. Saat ku terima Yesus, jadi baru hidup kami, jadi baru diriku. Tak ku berhenti memuji-Mu Tuhan, memuji Dia selamanya. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan Yesus jamah, Yesus jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah
Yesus jamah kami, Yesus jamah segera. Mari kita berdoa sama penyembar ini. Karena Engkau membuat surat keputusan di langit, para si kamu kuangkat sebagai gembala sidang, seperti Kaisar Kos maupun Betala di Yerusalem. Tugasmu membalikan kuasalah yang sejahtera. Dan hamba doa, waktu hamba doa berusaha menolak, maka Engkau datang pada hamba seperti meteor dan berkata, "Pada aku, Yesus Kristus anakmu yang punya surga, membangun suatu gereja yang besar kuasanya, seperti zaman kisah para rasul. Kemudian Engkau hendakkan tugasmu memberikan kuasa berjangkaunya urapan, yang punya kuasa, istilahmu tiada dan buatmu dengan minyak anggur zaman akhir diperlukan, yaitu agar menang atas virus, atas kuman, menang atas kesalahan, membebaskan orang dari maut dan beritaan. Maka kami doa yang kau terangkan bagaimana dengan minyak untuk menyerahkan anak-anak walaupun sudah mati diserahkan sebagai warga surga, mengajar terutama yang indah, engkau mengajar penguburan, maka dikubur yang benar adalah sangat indah, awet muda, untuk dipersiapkan bangkit hari kiamat. Maka kami doa siapapun hari ini berkata ini, agar mereka jadi warga surga, supaya Engkau terangkan di surga semat iblis, semat masuci. Kalau berdusta akan neraka ini, siapapun dusta, nipu, tidak jujur, berani, tidaklah dimimbar, harus dilempar lebih yang ngaku ke surga. Maka Engkau perhatikan, lihat jemaat sangat besar di surga, orang masuci, lautan manusia surga. Maka misalnya apa-apa, putra roh siapapun mereka saling menjadi warga surga, agar mereka dibangkit hari kiamat, agar mereka terbang kapan masuk kerajaan surga. Siapapun yang sakit, beban berat kami tolak, berkati mereka semua yang sakit sembuh, agar mereka semua tidak terkena sakit, tidak bebas dari virus corona. Kami tolak virus corona di Indonesia, agar bangsa kami diberkati bebas virus corona. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara, saya ini punya tugas membalikan firman Tuhan lebih dari ilmu manusia. Sekali lagi, tugasnya membalikan, ya saya bukan saja saya, tapi setiap pendeta tugasnya untuk membuktikan fenomena lebih dari ilmu manusia. Maka ayatnya di sini dari 12 ayat 4 dikatakan demikian. Daniel 12 ayat 4. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan materaikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Demikian firman Tuhan. Jadi tugas kita, rekan-rekan pendeta, buktikan bahwa firman Allah itu bukan kata-kata, tetapi terdidik kuasa. Maka harus punya iman, kita punya kuasa membagikan firman Tuhan bukan kata, tapi terdiri dari kuasa. Maka kita butuhkan gereja sudah membuktikan kuasanya, bahkan bayi-bayi mati kan bangkitkan lebih dari 5 bayi, bahkan orang mati bangkit, bahkan orang kanker, tumor dan sebagainya virus mati disembuhkan dan sebagainya. Tapi yang utama, yang saya paling kagum bahwa Tuhan ngajar saya ngubur. Di dunia nggak pernah ada orang diajar ngubur, karena saya seorang model diajari ngubur. Kubur harus benar, perlu punya urapan. Dikubur apa? Untuk bangkit hari kiamat, terbang ke awan-awan, untuk surga. Nanti Anda tetap awet muda, menjadi mempelai. Masih lagi, maka Anda diberkahikan untuk bangkit hari kiamat, terbang ke awan, masuk surga. Kubur pun harus benar. Maka itulah kalau kita harus percaya betapa kuasa indahnya, yaitu dibalik minyak anggur.
Di dunia nggak pernah ada yang ngajar, saya diajar Tuhan. Karena apa? Saya seorang martir yang berani doa, Tuhan hamba tidak masuk surga, saya akan neraka, gantikan orang neraka. Maka punya fasilitas untuk sulit dapat isamat yang waktu saat diangkat saya kembali untuk membangkitkan, yaitu barang-barang yang dari alam maut untuk dibangkitkan untuk ada kehidupan dari alam maut. Maka ayat ini sekali lagi saya sampaikan bahwa Anda perlu, yaitu ada kuasa, karena Tuhan sudah menjanjikan sendiri, yaitu ada kuasa. Maka kita baca di Yohanes 14, 11-12, kita baca, tolong bisa dinaikkan lagi. Yohanes 14 ayat 11-12. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Demikian firman Tuhan. Jadi perhatikan, kita lebih anak Tuhan, percaya Yesus, dijanjikan apa? Kamu dapat buat seperti aku. Kita ngeper kalau Tuhan katakan. Tapi Tuhan ngajar saya bagaimana ada kuasa, ada mujizat. Seperti Tuhan Yesus waktu pertama datang ke dunia, yaitu dijanjikan kerjanya masuk bangkit orang mati, buka orang buta, orang lumpuh, orang kusta dan sebagainya. Jadi Tuhan sebutkan sebagai, yaitu datang ke surga. Tuhan mengatakan, lihat yang aku kerjakan, lihat mujizat yang kulakukan. Tuhan selalu mengatakan apa? Kalau dikritik orang Israel, aku datang ke surga, sebelum Abraham ada, aku ada. Maka Tuhan mengatakan, aku datang ke surga, lihat yang aku kerjakan, lihat mujizat yang kulakukan. Jadi Tuhan selalu mengatakan, lihat yang aku kerjakan, lihat mujizat yang kulakukan. Jadi kalau kita melayani Tuhan, kita harus berani mengatakan, Tuhan beri kuasa, mujizat besar. Suami orang mati, pernah disaksikan Pak Usman, yang sudah mati 10 jam, cuma dikasih mak istrinya kasih setengah pot minyak ini, langsung bangkit. Sudah saksi Tuhan, bahkan Kapolres laporkan, tahu pelaporan kematian ini, ikut menyaksikan di stadion. Maka sekali lagi Tuhan mengatakan apa? Supaya kita ini, yaitu percaya banyak keselamatan didapatkan melalui mujizat. Anda pun kalau ke surga ingin makan Abraham, didapatkan di mujizat. Demikian juga kalau Anda nanti bangkit hari kiamat, juga diperlukan ada perjalanan khusus. Juga Anda katakanlah ingin pesta di surga bersama Tuhan Yesus, yaitu dikatakan harus ada baju putih yang kita hidup kudus. Juga ada kata zaman ini kita harus menghadapi cobaan-cobaan. Juga Tuhan mengatakan Anda perlu minyak, beli dari Tuhan. Mau yang pertama dibuktikan bahwa keselamatan yang pertama ditemukan di mujizat. Keselamatan itu ditemukan dalam mujizat. Maka kita baca di sini di Markus 14, Markus 25, so. Markus 5, 25, 34, so. Ayatnya gambarkan apa? Tuhan yang mengatakan keselamatan ditemukan kalau punya iman dalam mujizat. Markus 5 ayat 25-34. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus,
Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Lalu ia memandang ke sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi ketakutan dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Demikian firman Tuhan. Jadi saya pada Anda, keselamatan ditemukan di mujizat. Sekali lagi, keselamatan ditemukan mujizat. Maka kalau gereja mujizat, banyak diselamatkan. Tapi jangan seperti orang ngomong, kamu kalau mujizat ketebras, kalau sudah sembuh kembali. Tapi ucapan itu salah. Karena arti apa? Orang itu disembuhkan, kita sembuhkan. Tetapi di arti apa? Tuhan tuntun untuk Anda ke gereja terus terang. Maka perhatikan, engkau diselamatkan karena imanmu percaya mujizat. Sekali lagi, Tuhan memberi istilah kamu diselamatkan karena imanmu percaya mujizat. Maka mujizat tergantung iman kita. Seorang percaya mujizat berkuasa, tapi apa? Karena apa? Mujizat itu berikan seperti Tuhan mengatakan apa? Mengatakan bahwa barang siapa berbuat kepada orang paling hina ini, sama dengan berbuat kepadaku. Saya orang yang sejak kecil nangis orang pengemis, urusan sakit, nangis untuk bayi-bayi, nangis untuk orang menderita. Saya ingin bisa, saya ingin bangun komplek bagi orang pengemis, orang menderita dulu. Sekarang saya akan melayani Tuhan. Ya saya Tuhan untuk apa? Untuk ngurus gereja yang besar, yang besar lagi. Anda perlu perhatikan keselamatan ditemukan Anda kalau percaya mujizat. Sekali lagi, iman Anda percaya mujizat. Tuhan kemana-mana ada mujizat. 70% dari peran Tuhan yaitu selalu mengadakan mujizat-mujizat. Maka mari kita, kalau Anda misalkan terus di TPS orang berdua cari mujizat, maka Tuhan pernah mengatakan kamu cari mujizat untuk kerajaan surga. Tuhan mengatakan cari mujizat. Tuhan mengatakan berkali-kali Anda cari mujizat. Maka menjadi perlukan apa? Tuhan sebutkan dari surga ada mujizat. Sabun dibeli Tuhan untuk membuktikan apa? Betapa iman kita percaya mujizat Tuhan, percaya Allah. Jadi kalau disampaikan wanita ini imannya gede, maka kalau kujamah saja yaitu, maka dia punya iman. 12 tahun sakit punya iman sembuh, cuma menjamah jubahnya saja. Seperti lalu disaksikan Pak Sandy bahwa Pak Sono kanker 4 stadion, difonis mati di Singapura. Tapi saya di gereja ketemu saya, dia bersaksi sama saya kalau sembuh karena dia nabuk jas saya. Jadi ada seseorang punya iman itu, orang yang sudah kepepet, difonis mati, penderita, harus punya cari gereja mujizat itu. Sekali lagi, Anda perlu cari mujizat, karena gereja mujizat, gereja kelas tua, istilah Tuhan, gereja itu gereja kelas manusia. Yang ngomong Tuhan, bukan saya. Sekali lagi, maka perlu Anda percaya mujizat, mengembalikan suasana firman Tuhan. Maka Tuhan mengatakan carilah tanda-tanda, bukan cari makan. Maka Tuhan mengatakan apa? Cari mujizat itu berkatnya besar. Bahkan ada orang cari mujizat, seorang Romawi, yaitu apa? Dia percaya. Tuhan ngomong satu kata sah, hamba Gusti. Tuhan jadi apa? Kamu nanti di surga makan minum bersama
Abraham, Ishak, Yakub. Maka saya tambahkan lagi, yang kedua ada, yaitu Anda akan makan dan minum surga bersama Abraham, Ishak, Yakub kalau Anda percaya mujizat Allah. Tergantung imanmu. Iman saya punya kuasa karena saya orang yang korban untuk sesama. Saya dulu bersama ibu punya apotek banyak, tapi saya aneh. Saya nongkrong pagi-pagi di lobi apotek untuk apa? Nunggu orang miskin, orang yang tidak mampu. Saya parap. Karena apa? Punya apotek sebelah rumah sakit, banyak kecelakaan, cuma dibalut nggak bisa beli obat. Datang HP saya nongkrong di apotek apa? Bukan cari uang Saya lihat orang yang tidak bisa beli obat, saya parap. Karena kasirnya nggak berani. Saya bilang kasirnya, kalau orang miskin kasih. Bahkan malam hari saya cari orang miskin, yang nggak mampu, saya berikan cuma-cuma atau pagi-pagi hari. Maka itulah kalau orang yang berbuat seperti itu mengatakan, barang siapa berbuat kepada orang paling hina ini, seperti aku, saya berbuat itu sejak pikiran, sejak sekolah, saya selalu ingin korban sesama, nol sama. Saya ingin korban untuk orang lain. Maka saya dipilih Tuhan, ada ibu juga orang korban. Di apotek Tuhan kata nuntun untuk bayar orang-orang yang tidak mampu, yang sakit. Saya juga demikian mengasihi sesama. Maka saya dipilih Tuhan untuk menubatkan mujizat yang besar. Maka kita baca sekarang, yaitu juga Anda ingin pesta surga, pesta Abraham ditemukan di balik mujizat, yaitu di dalam Matius 8:13 yang menggambarkan kalau orang percaya mujizat akan makan minum di surga. Perhatikan ini, karena ada iman gede, mujizat, maka diundang makan minum di surga. Matius 8 ayat 8-13. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat, dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Demikian firman Tuhan. Jadi saya ingin Anda buktikan, Tuhan selalu mengatakan ada mujizat dijunjung tinggi kepada orang yang bermujizat. Seorang kafir Romawi zaman itu masih kafir, maka dia cuma berkata, Tuhan ngomong satu kata saja maksud, karena iman dia. Maka Tuhan katakan nanti zaman akhir, kamu nanti makan minum bersama Abraham, Ishak, Yakub di surga. Artinya apa? Orang iman gede bangsa, berkatnya gede. Artinya apa? Akan pesta di surga. Sekali lagi, ternyata apa? Tuhan menggambarkan di sini gereja kelas manusia. Ada makan minum bersama Abraham, Ishak, Yakub. Sekali lagi, kalau saya mengatakan gereja kelas manusia, gereja yang banyak mujizat. Sebagaimana Tuhan dunia keliling untuk mengadakan mujizat, orang mati bangkit, orang lumpuh bicara, orang buta melihat. Saya pernah di gereja Paisa Suwasa Jogja, pernah ada KKR yang tahun 20 sesak. Maka ada orang tongkat putih
tongkat putih. Buta, buta. Maka dia nekat masuk ke panggung, maksudku. Saya nggak punya iman, untuk buka orang buta sejak lahir. Tapi dia dekati bahkan pegang tangan saya di panggung doakan dia pegang tangan saya bilang, Pak, nanti aja terakhir saya doa yang panjang. Saya nggak punya iman untuk buka orang buta. Namanya Pak Muladi. Beliau keluarganya punya restoran besar di Jogja untuk para turis. Maka karena dia pegang tangan saya terus akhirnya saya dengan terpaksa saya doakan. Saya muter-muter tangan, nggak lihat Akhirnya yang kedua saya suruh cari lampu, bisa lihat lampu, karena malam hitung lampu. Kemudian dia artinya sudah ada tanda-tanda. Kemudian ketika dia belum juga puas, maka saya tetap juga ambil tangannya, sudah lihat ada gerakan tangan. Tapi akhirnya saya suruh golnya waktu saya suruh ngitung jari-jari saya. Bisa ngitung 1, 2. Maka cuma kembar. Kenapa? Orang itu terkenal orang kaya tapi buta. Tapi orang buta. Akhirnya paginya bersama Pak Pendeta Isa Suwanto diundang makan di restorannya kelas 1 untuk para turis dan sebagainya. Namanya Pak Muladi. Jadi kalau minggu lalu Pak Sandy cerita ada juga namanya Pak Andre yang sejak lahir buta. Maka tanda dipakai Tuhan pertama orang buta. Tuhan berkata pada orang buta, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Istilah Tuhan gampang saja. Orang buta ini suruh cuci muka ke Siloam, maka kamu akan melihat kemuliaan Allah. Jadi kemuliaan Allah kalau orang buta dibuka, istilah Tuhan, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Coba waktu Lazarus wafat, Tuhan mengatakan apa? Kepada Marta, bahwa kamu nanti akan melihat kemuliaan Allah. Padahal Lazarus sudah kubur 4 hari. Tadi panggil Tuhan keluar dari kuburnya, disaksikan orang banyak. Artinya apa? Tuhan selalu mengadakan mujizat Allah dimanapun berada. Maka mari Tuhan ngajar ada kuasa mujizat, maka Anda perlu cari mujizat. Tergantung imanmu. Iman saya punya kuasa bagi orang mati. Nggak terhitung bayi-bayi mati panggil. Maka lagi iman kepada gereja yang mujizat. Gereja itu gereja kelas Masusi yang ngomong Tuhan. Kenapa? Di Masusi Anda bisa makan bersama Abraham, Ishak, Yakub, Nabi besar. Kan lagi gereja mujizat di situ Tuhan terangkan, bukan saya. Kalau saya nggak enak, Tuhan mengatakan apa? Gereja mujizat, gereja kelas Masusi yang makan minum di surga bersama pendeta besar. Artinya apa? Anda beri kehormatan. Kalau Anda punya iman gede, bersama mujizat, berkat Anda akan dimasuki pesta surga. Sekali lagi, pesta bersama Ishak, Yakub kepada orang Anda imannya bersama mujizat. Lagi betapa pentingnya gereja mujizat kuasa, yaitu kelas Masuki yang ngomong untuk saya tekan ini karena banyak orang lupa mujizat, lupa kuasa Allah. Saya sering dengar kepada orang nggak nyebut mujizat. Saya punya perintah memberikan mujizat Allah yang kuasanya tiada di muka bumi. Maka mujizat termasuk kalau Anda nanti wafat perlu minyak anggur. Jadi perlu minyak anggur, Tuhan tambahkan perintahkan kembalikan kuasa minyak anggur. Maka kita baca di sini Pengkhotbah 9:7-8. Ini perlu betapa pentingnya Anda perlu menerima minyak dan anggur. Pengkhotbah 9 ayat 7-8. Mari, makanlah rotimu dengan sukaria, dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu, dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Demikian firman Tuhan. Perhatikan, orang pertama harus hidup suci. Para kami nama hidup suci, saya punya perintah dari mulut Tuhan waktu diundang ke surga. Kalau saya dusta ke neraka, pasti kembali ke bumi.
menyuruhkan manusia ke surga harus suci pikirannya. Perkataan sekali lagi, Tuhan perintahkan menyuruhkan kepada semua untuk ke surga. Saya diminta ke Tuhan, pasti kamu juru bicaraku. Sampaikan orang ke surga perlu suci pikirannya, perkataan dan perbuatannya. Sekali lagi, maka pada rekan-rekan pendeta, mari kita hidup yang suci. Pikiran kita harus kudus, perkataan kita jangan dusta. Dusta anak setan, lebih jangan rekan-rekan sampai dusta. Kalau dusta anak iblis, maka yang kalau nanti masa alam roh, nanti yang terima iblis sama setan dijitai. Karena apa? Setan terima kasih ngangkat setan sebagai bapaknya, tapi disambut setan. Saya pernah lihat bagaimana orang dijitai di alam roh. Sekali sangat dusta neraka, saya pernah punya pengalaman di alam roh. Saya dijemput mereka ke surga, tapi orang enggak jadi mereka surga enggak suci. Itu yang nyambut setan banyak sekali, diinjek-injek, lari, dibiarkan lari, ditangkap lagi ya. Jadi mari berjuang hidup suci. Kalau Anda suci, tidak jujur, zina, cabul, maka Anda disambut setan. Setan mau menerima orang-orang yang tidak jujur. Saya janji, ibu, saya nggak akan zina sampai hari saya tepati. Kalau saya dusta dilempar Tuhan, maka saya tepati. Maka Tuhan sang pada saya, istilah Tuhan pada saya, pasti kamu kupilih karena kamu bertobat sejak dini. Maka perlu ada zaman sekarang, ada kesesakan, ada virus, Anda diam di rumah, Anda salaman orang bisa mengalami maut, atau ketemu orang bisa mengalami maut. Bahkan sekarang seorang opa oma nggak bisa ketemu cucunya, saya nggak ketemu anak saya, anak saya panggil nggak mau, saya nggak apa-apa, datang aja ke rumah, anak saya panggil nggak mau. Tapi sebenarnya saya punya iman, datang saja, nggak apa-apa, kita makan bersama. Tapi itulah kesamaan, jangan kesakan. Tapi satu hal, Tuhan ngajar, ada minyak anggur dan usahakan. Ada yang sudah bersaksi, yang sakit corona 15 jaman disembuhkan. Bahkan, yaitu katakanlah, Anda kan dijanjikan Tuhan, ada minyak anggur, Anda tidak diusahakan. Kita imani. Maka tadi kepada apa? Anda perlu ada minyak anggur. Anda perlu, yaitu kata ada roti bersamaan, ada anggur. Maka Anda disiapkan roti, dipotong-potong. Anda perlu berapa? Angkat bersama-sama nanti. Anda juga anggur sirup campur aqua. Anda boleh pakai gelas besar, kemudian Anda jangan buang. Jangan buang. Anda taruh di cangkir kecil, tapi Anda bisa pakai misalkan 1 lembar roti, Anda potong-potong. Anda punya sirup anggur, Anda campur aqua 1 gelas, maka Anda bisa minum sedikit, bukan campur di cangkir. Itu ada kuasa. Karena Tuhan ngajari saya, kalau saya mengusahakan berjalan bersama Anda, asal seorang martir, Anda punya iman, penderita tifus, saya kebagaimana mati itu. Rekan saya pendeta yang suci pikiran perkataan, ada kuasa. Kalau pendetanya nggak suci juga nggak bisa. Maka Anda, Pak David, ya saya dapat Anda rekomen, telepon dia dulu orang sakit kanker aja, orang disembuhkan, orang yang kanker ginjalnya 2/3 kanker. Maka dilayani Pak David di Singapura, dia disembuhkan. Sudah namanya Pak Tambunan. Pak Tambunan sudah bersaksi di stadion dulu bahwa dia disembuhkan. Teorinya selama hidup harus cuci darah. Tapi cuma dilayani Pak David, juga saya terima telepon dari Pak Krisman di Penang, mau ketemu saya. Ternyata apa? Dia bilang didoakan Pak David sembuh, maka dia ngasih persembahan, Pak ini untuk operasi nggak jadi, saya persembah untuk gereja. Ya udah, tiap saya pada rumahnya Kelapa Gading, ketika saya melayani di Alam Sutra, jauh-jauh datang satu keluarga,
minta didoakan keluarganya. Maka juga ada seorang yang datang dari Makassar, maka lumpuh, cari saya nggak ketemu, akhirnya didoakan Pak David semua. Maka Anda boleh telepon Pak David yang Anda sakit corona, sakit macam-macam penyakit ginjal atau jantung, Anda silakan telepon Pak David. Karena sepengalaman saya, Pak David banyak menyembuhkan orang-orang sakit keras, sakit keras banyak disembuhkan oleh Pak David. Jadi sekali lagi, Anda perlu ada roti dan anggur, Anda perlu perjamuan. Karena pas Alkitab mengatakan untuk nyambut Tuhan itu disambut 3 kali perjamuan. Tuhan ngajar saya di Mika pasal 6. Maka perlu disambut menyambut Tuhan. Sebelum Tuhan itu datang, Anda harus ada menyanggur. Untuk nyambut second coming, Anda perlu menyanggur. Anda perlu, kalau ngangkat kasih banyak, Anda makan keluarga, sisanya taruh kulkas, enggak apa-apa. Atau anggurnya di gelas besar, tapi ambilnya sedikit-sedikit, enggak apa-apa. Yang penting sudah doakan. Maka kalau bisa saya dari Tuhan, karena saya seorang martir, membalik kuasa, berjangkulnya harapan, kembalikan kuasa menyanggur, tidak dirusakkan. Maka kalau saya sampaikan, menyanggur itu kalau ada zaman akhir ini disebutkan apa? Walaupun ada sampar, walaupun ada resesi, Anda tinggal menontonnya. Ada menyanggur sudah buktikan, sudah bisa disembuhkan. Tapi juga ada menyarapan. Maka ayat tadi lengkap. Anda perlu roti anggur, kemudian Anda hidup suci. Maka ayat banyak sekali. Anda hidup suci kudus. Jangan sampai dosa, jangan sampai zina, jangan cabul, orang dusta, anak setan. Saya sampaikan, jangan kesesakan ini Anda perlu banyak doa, hidup yang suci, jangan dusta, jangan nipu, jangan zina. Kalau Anda berdosa, jangan lagi saya takut Anda nanti masuk alam yang terima setan, digital ke setan. Saya nangis waktu lihat orang ke neraka. Saya minta malaikat tolong juga. Malaikat terangkan, dia bukan warga surga. Dia tidak berwenang untuk menolong orang dosa. Maka waktu menjerit, bawa ke lubang neraka itu, saya dusta ke neraka, menjerit, mengerikan, meraung, teriak meraung, sampai hati saya hancur. Maka mari, saat ada kesesakan, zaman ini mari, Anda ada minyak anggur, ada minyak harapan. Alkitab mengatakan, Anda ada minyak, ada di mana pun kalau kasih minyak tubuhmu, agar Anda bangkit dari kamar, terbang kawan. Supaya mari kita hidup yang suci kudus. Tuhan saya, rekan beda, jangan dosa, jangan nipu, jangan hidup yang jujur, hidup betul-betul, jangan para rekan pendeta setia sama istrimu, istri setia sama suami. Karena apa? Karena Anda kalau tidak setia, istilah Tuhan ada orang ketiga masuk ke perut bumi, tidak diangkat bagi zaman. Jadi perlu minyak juga. Maka kita baca sekarang, yaitu di mana kalau minyak anggur ditemukan, minyak anggur yang Tuhan ngajar. Kalau saya sampaikan berkali-kali, karena inti anggur, inti roti anggur keselamatan ditemukan di Yohanes 6:5-35. Ayat ini paling tepat, paling akurat. Agar Anda bangkit dari kiamat, agar Anda masuk surga, dan Anda jadi warga surga. Yohanes 6 ayat 53-58. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa,
Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Jadi perhatikan, keselamatan pesta di surga ditemukan di tubuh darahnya. Sekali lagi, Anda untuk bangkit hari kiamat, terbang ke surga, jadi mempelai ke ruang masuci, ditemukan di perjanjian yang benar. Tuhan ngajak saya berkali perjamuan, karena Tuhan pandang saya seorang martir, berkali 7 kali lebih tiap kali. Bahkan waktu ngajakan atas Tuhan utama, saya tolak Tuhan bagaimana menuju gedung stadion. Tuhan enak saya ngomong, kamu baca Mika 6, di situ untuk nyambut Tuhan Yesus dengan 1000 anggur, artinya saya berusaha 3 kali sehari, saya juga dokter mengatakan kanker otak. Saya harus dioperasi di Belanda. Itu hasilnya 3% kurang lebih. Ngapain saya harus ke Belanda operasi otak? Hasil 3%. Kalau enggak 2 tahun akan mati. Maka saya enggak sengaja perjamuan pagi, siang, malam bersama ibu. Saya enggak terasa lagi sakit. Dulu kalau saya kumat otak saya, kepala saya cederkan tembok, saya enggak kuat. Saya baru sadar, saya dicoba Tuhan. Saya mengalami cobaan, maka harus kuat menghadapi cobaan. Zaman ini semua keserkan, bagi Anda sakit, coba Anda minta perjamuan. Minta perjamuan dengan rekan Anda, teman Anda dari gereja Tibres, atau telepon para asisten, yaitu para staf gereja Tibres, minta perjamuan, ditaruh di mana, diambil, atau tidak tahu ketemu di mana. Karena Anda kalau orang sakit nggak bisa ketemu, suruh saudaramu, temanmu minta tubuh Yesus. Karena sumber pembebasan dari maut ada minyak anggur, maka dikatakan sama mereka ada sampar ini surga. Ada kesesakan yang membuat orang sakit, buat orang berita. Salaman saja sekarang sulit. Salaman bisa transfer, bisa kena virus corona. Atau Anda jumpa dengan keluargamu pun sekarang nggak bisa. Maka caranya, kalau sampai ada tanda-tanda, Anda telepon para staf saya, ketemu di mana, taruh minta perjamuan. Seperti tertera yaitu ada telepon, Anda boleh minta perjamuan, Anda coba. Kalau Anda punya iman, saya punya iman. Ada minyak anggur keluar dari tahta Allah, minyak anggur nggak dirusakkan. Jadi Anda perlu, begitu penting. Kalau Tuhan memerintah saya, kembalikan pasti kuasa minyak anggur, kuasa istilah Tuhan, kuasa tiada taranya di muka bumi. Bayi-bayi maki bangkit, orang di LA, bayinya ada 5 tumor, mau dikeluarkan, saya kirim perjamuan ini. Kamu perjamuan dulu, keluar sakit kamu, anakmu selamat. Sudah saksi di Jakarta, Ibu Lina, juga dari Australia, juga ada kanker di rahimnya, akhirnya disembuhkan. Karena apa? Saya telepon, kamu keluar sakit, 5 perjamuan dulu, pasti lahir selamat. Dan sudah saksi di salib ini 2-3 kali. Maka Vera saksi bagaimana dia disembuhkan, banyak lahir selamat. Maka inilah darah kebangkitan, darah kehidupan. Anda punya iman. Anda kalau doa anakmu, aku serahkan anakku dalam nama Bapa, Putra, Roh, sakitnya anak raja tidak sakit, tidak tersakit, tidak kena virus corona. Maka anak raja sudah bebas dari virus corona. Inilah darah kebangkitan, darah kehidupan. Maka di sini disebutkan apa? Bahwa kita ini suatu hari bangkit dari kiamat. Maka termasuk harus tahu, saya pun orang aneh, kubur diajari berkali-kali. Saya pernah suruh kubur orang, bukan jemaat. Saya tolak Tuhan bukan jemaat. Nanti orang marah. Tapi Tuhan perintah, kedua kali saya baru pergi. Maka saya terpaksa ngomong,
tuburnya salah. Saya suruh betulkan ke sini pakai minyak urapan. Jadi Tuhan aneh kirim saya untuk di kuburan orang, bukan jemaat. Maka saya sampaikan, saya dipinta Tuhan untuk ngubur pakai minyak urapan. Perlu pedinya kasih minyak urapan, karena juga kuburan saya pakai minyak urapan. Saya ini pinta Tuhan, bukan saya nguburnya, saya beri ngubur sapi. Maka saya lakukan karena perintah Tuhan. Kita punya fasilitas untuk ngubur orang yang indah. Agar orang pakai minyak untuk apa? Bangkit sebagai mempelai Kristus. Jadi kelas masusi siapa orang ngaku ke masusi dusta, Tuhan dia layak diserahkan setan karena dusta anak setan. Maka program Anda adalah apa? Anda kelas masusi ditemukan di tubuh dari Yesus. Anda juga ditemukan minyak urapan, kuburan minyak urapan. Di mana perlu Anda sebelumnya menyai, Tuhan Yesus katakan apa? Tubuh kasih minyak untuk persiapan penguburan. Jadi Tuhan ngomong waktu makan di rumah Lazarus, dikatakan di urapan minyak oleh Maria, tubuh kasih minyak untuk penguburanku. Jadi mari Anda jangan akhir jangan kesesakan. Anda renungkan, kita banyak doa, banyak bertobat. Renungkan kalau Anda nggak ada minyak anggur, nggak hidup suci, Tuhan itu tanda hidup suci, ada minyak dan sebagainya, maka Anda akan dijamin keselamatan dan Anda akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi Tuhan ingatkan sangat keras loh. Maka Tuhan ingatkan di sini Wahyu 3:18, Tuhan mengingatkan bagaimana Anda untuk pesta di surga, yaitu ditemukan tadi di Perjanjian Kudus, juga ditemukan ayat ini. Wahyu 3 ayat 18-22. Maka aku menasehatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian firman Tuhan. Orang yang siap-siap, kita akan jabarkan hati, kemudian selesai. Jadi perhatikan soal, Tuhan anytime bisa datang. Bahkan sederhana aku di pintu ngeduk, yang bukan pintu karena Tuhan datang kau seperti pencuri, tidak tahu kapan datang. Tuhan datang tidak ada yang tahu. Tapi Anda siap-siap, Tuhan rindu nyambut Anda. Jadi betapa kerinduan Tuhan kepada orang tebusanya, orang yang percaya punya iman, begitu rindu untuk mengundang Anda besok. Mari kita kejar di masa seperti ini. Utama kerajaan surga, sang utama kerajaan surga sejak remaja. Sederhana, saya ingat sana sederhana. Saya dulu waktu kecil, saya bilang ibu saya, ibu kita cari kerajaan surga, Allah yang murah hati, yang makasih, kita nggak mau ke neraka, karena ibu terangkan bagaimana sulit ke surga. Akhirnya ibu kita tekad nyembah Allah yang punya surga. Kami tidak mau ke neraka Tuhan, kami ingin masuk surga, tolong beli jalan ke surga. Doa setiap bayi seperti itu, berkahnya besar. Ibu saya sedang di surga awet muda, ibu saya ketemu 2 kali,
seperti remaja. Bapaknya umur 94 tahun tuh. Tapi ketemu saya di surga, dia muda sekali, seperti umur 25 tahun. Pakai baju putih, keemasan, mulia. Tertawa-tawa lihat saya ketemu, dia kaget. Maka sekali lagi, Anda yang di rumah, renungkan pikir. Betapa kasih Tuhan pada Anda. Anda anggap kita persiapan di rumah. Banyak doa. Saya juga sekarang semua banyak doa. So, renungkan, saya lebih dekat yang pada Tuhan. Tuhan, saya ingin segera masuk surga. Tuhan janjikan saya rumah di surga besar. Saya dilihat di rumah saya. Tapi saya renungkan sekarang. Saya harus menang segala cobaan. Menang atas setan. Maka mari kita menang. Maka Tuhan katakan, beli padaku emas dimurnikan. Maksudnya apa? Anda dimurnikan. Jangan dosa. Jangan salah. Jamin Anda persiapan untuk ke surga. Siapkan dirimu. Dua setelah Tuhan, aku tidak mau ke neraka. Aku ke surga. Ibu saya dijumpai Tuhan kedua seperti itu. Tuhan mengatakan, aku Yesus Kristus. Aku Tuhan Allahmu yang punya surga. Maka ibu saya ditanya Tuhan atau ketemu. Kamu minta apa ibu? Ibu saya sederhana. Minta jumpai para si anakku, pakai anakku. Jadi dua seorang ibu saya dipakai Tuhan. Maka ibu kasih ada di surga juga punya rumah. Ibu istri saya juga di bapak ibunya ya orang Padangan sudah jadi Kristen. Bapak ibunya dikasih berkat karena merestui untuk jadi Kristen. Maka ibu bapaknya sudah di surga, yaitu punya rumah yang bagus. Maka demikian juga kalau seorang bapak punya dua anakmu siap surga. Berkatnya apa? Berkatnya orang tuamu diberkati punya rumah di surga yang indah. Masih lagi, Tuhan mengatakan bagaimana persiapan Anda untuk masuk surga. Mari yang pertama, menangani cobaan. Zaman ini harus betul-betul kuat melawan dosa, salah. Hidup suci, hidup kudus. Tuhan mengatakan lagi, Anda suci pikiranmu, perkataanmu, perbuatanmu. Mari kita hidup suci. Saya ingin lihat Anda di surga. Saya ingin jumpa tetangga dengan saya di surga. Kantornya dengan rumah di surga. Bagi Anda hidup suci. Maka sekali lagi, mari zaman kesesakan kita tolak. Kalau Anda punya iman, Anda tidak kena pesona. Ada minyak anggur, tidak kalah sama samar. Anda imani, Anda terima tubuh Yesus. Anda tidak kena pesona. Anda imani doa. Iman saya begitu. Tapi tergantung iman pribadi Anda. Tergantung pribadi. Bersangka ada kuasa. Bukan kata tetapi ujat yang besar. Maka Tuhan katakan apa? Dimudahkan. Anda dicoba zaman ini. Kita menang cobaan untuk dimudahkan. Yang kedua, Anda hidup suci. Tuhan katakan, beri baju putih daripadaku. Anda hidup suci berjuang untuk masuk surga. Mari Anda berjuang. Hidup yang serius. Jangan dusta, jangan nipu. Anda yang nggak punya uang berjuang. Anda dua minta uang. Jangan sampai jual diri, jangan sampai zina cabul, jangan sampai curi, jangan sampai merampok dan sebagainya. Anda punya iman, Tuhan akan berkati Anda. Tidak sakit, tidak bisa bangun. Tapi satu ini Tuhan mengatakan, beli daripadaku minyak pelumas untuk memandang betapa kuasa minyak. Maka saya pernah di situ Tuhan membaca kitab Yahudi kuno. Suatu ada Henok ke surga. Hidup ke surga. Maka ketemu mereka di surga. Dalam kitab Yahudi kuno. Maka kamu belum diurapi minyak. Kamu diurapi minyak dulu. Kembali ke bumi. Dia setelah diurapi minyak, baru masuk surga. Itu di kitab Yahudi kuno. Yang gambarkan bagaimana Henok surga. Di situ mengatakan apa? Kamu beli minyak daripadaku. Minyak pelumas. Untuk apa? Memandang kalau Anda rindu bersama Tuhan pesta surga, bersama Bapa di surga. Tuhan mengatakan apa? Beli minyak daripadaku untuk memandang. Jadi untuk memandang Anda perlu mata yang jangan dosa, jangan Anda lihat peluang, jangan sampai para bapak memandang wanita di luar istrimu. Jangan sampai para ibu juga memandang laki-laki di luar suamimu. Nggak boleh.
dikatakan sama Adam juga dosa, maka dia tidak ada kemuliaan, tidak ada kuasa. Maksud lagi, mari saya serukan, mari sampai lagi, agar Anda bebas kesesakan, tidak kena resesi yang ketika ada sambar, tapi Anda ada menganggur dijanjikan firman Tuhan dari tatalah dari rum, ada menganggur. Misalkan saya ketemu bersama ibu, 2 dokter pulang dari Cina, yaitu mengatakan ibunya terima uang. Jadi minta buat peraturan kalau laporkan orang jadi Kristen, ditangkap. Ibunya dikasih hadiah, nyerahkan anaknya jadi Kristen. So, dia seorang ibu, di negara komunis bisa rela nyerahkan anaknya, terima uang harus jadi Kristen. Anaknya ditangkap masuk ke perut bumi, masuk di dalam kegelapan. Maka mari Anda dan saya, keluargamu, saling ampuni, saling setia. Jam ini enggak ada alasan Anda curi, tidak ada alasan Anda zina, cabul, saya tidak ada alasan Anda sampai kalah sama cobaan. Tapi Tuhan menghadapi apa? Anda ditunggu Tuhan. Pesta sepanjang masa surga. Tuhan rindu kepada tebusannya untuk makan bersama surga. Sekali lagi, Tuhan Allahmu yang telah mati di atas salib, nebus dosamu, rindu kepada Anda untuk makan minum surga, untuk kemana-mana, maka menangkan cobaan apapun. Yang pertama Tuhan katakan, kamu dimurnikan seperti emas. Yang kedua, dikatakan apa? Yaitu kamu hidup suci, pakaian suci Tuhan, suci pikiranmu, perkataan jangan sampai ada dosa, apapun asal kita betul lupakan dosa yang lalu, mari hidup yang suci. Kalau Anda, maaf saya lihat Tuhan menyampaikan yang saya lihat di neraka, itu orang berteriak meraung, saya ingin lihat Anda di surga, saya dusta ke neraka, orang teriak meraung. Tapi saya orang yang belas kasih, saya nangis orang berong di neraka, Tuhan hamba gantikan mereka. Maka saya menyanyilah percobaan Tuhan, dan saya siap mengganti orang neraka, sehingga Tuhan mengasihi saya nggak pernah lupa pandangan, karena saya bisa memenuhi nasab saya ngasih orang di neraka. Tuhan hamba gantikan mereka neraka, selamatkan mereka. Bahagia saya untuk ke neraka mengganti orang itu. Saya digandeng Tuhan Yesus ke Maha Suci, lihat pada jemaat TPS besar itu ada seorang martir. Hadiah saya Anda di gereja kalau saya dusta ke neraka, saya diberi hadiah membawa Anda ke surga. Saya seorang gembala yang diberi hadiah Tuhan, membawa Anda ke Maha Suci, karena saya siap ke neraka untuk Anda. Itu berkat Tuhan pada saya. Maka mari juga Anda ada minyak, disucikan dengan minyak. Anda persiapkan selalu ada minyak di mana Anda melangkah, agar Anda dijaga malaikat. Anda akan memandang Tuhan Allah. Amin. Silakan para MC ngambil alih. Itu Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariyaji, di mana diajar Tuhan langsung kembalikan kuasa perjamuan kudus, minyak urapan yang sebentar juga kita akan terima. Sama-sama siapkan hati saudara yang terbaik, kita sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari bersama kita katakan, Yesus, Kau telah mati bagiku. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Mari sama-sama katakan, tubuhmu darah, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami.
bersama kembali jemaat Tuhan katakan, Yesus, Kau telah tebus hidupku. Yesus, Kau telah tebus hidupku dengan salib-Mu. Yesus, ku berikan segala hormat dan kemuliaan tubuh-Mu dan darah-Mu Tuhan. Kita akan masuk bercampur kudus. Kerinduan Tuhan ada agar Anda masuk surga. Tuhan telah nebus kita, mati bangkit untuk kita agar kita bangkit. Kerinduan Tuhan ada jumpa dengan Anda. Tuhan minta agar Anda betul-betul bertobat untuk masuk kerajaan surga. Maka Tuhan mengadakan percaya ini perintah Tuhan. Mari kita baca Lukas 22. Lukas 22 ayat 15 sampai 20. Katanya kepada mereka, Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan lagi memakannya sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatkanlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah ia makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Demikian firman Tuhan. Kerinduan Tuhan asal Anda diundang pesta surga, amin. Kita tanggapi Allahmu yang mati menumpahkan darah untuk Anda dan saya. Kerinduannya agar Anda diundang pesta di surga sepanjang masa. Mungkin Anda saya sebagai pendeta yang punya pengalaman indah dengan Tuhan, menundang surga, dosa diundang surga. Maka saya dipinta Tuhan nyampaikan alias surga. Maka betapa kalau Anda pesta surga dimasuki, betapa indahnya. Saya berlutut, Tuhan hamba tidak layak di sini, saya layak di Tameden. Saya pun katakan demikian, betapa indahnya kepada Anda. Jangan mau dibeli imanmu, Anda dapat materi dan sebagainya. Anda apa gunanya punya dunia isinya hilangnya. Saya saksi nggak pernah mikir uang, terus nggak mikir uang, nggak mikir rumah, nggak mikir uang, nggak mikir mobil. Tapi Tuhan berkati saya, maka saya pulang dari Amerika langsung kerja di istana, hidupnya mewah. Maka kita baca sekarang yaitu bahwa ini kerinduan Tuhan agar Anda bersama Tuhan. Lima tubuh untuk ingat Tuhan. Ingat dalam arti apa? Agar Anda selalu rindu. Tuhan rindu ketemu Anda. Maka tanggapi kerinduan Tuhan ketemu Anda. Tanggapi dengan hidup suci. Jangan dosa, jangan salah. Karena keurusan itu nyangkut kerajaan surga. Tanpa keurusan tidak seorang pun melihat Allah semua. Maka kita baca sini Tuhan yang Wahyu yang Yohanes 25:27. Yohanes 6 ayat 25 sampai 27. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah kenyang, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah
bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Demikian firman Tuhan. Jadi Tuhan mengatakan pertama, jangan duniawi, jangan cari makanan duniawi, tapi carilah mujizat, tanda-tanda mujizat. Jadi Tuhan minta apa? Cari mujizat. Maka kita ini harus selalu Tuhan janjikan Anda sudah berbuat seperti Tuhan, maka Anda rekan pendeta mari hidup suci, berpikir berkata, tapi kalau Anda betul teguh jaga hidupmu, Anda setia di rumah tangga, maka Anda juga dipakai Tuhan seperti saya. Seperti Pak David saya kagum, mujizatnya bisa begitu mengagumkan. Maka juga Tuhan katakan apa? Jangan cari makanan duniawi, tapi setelah makan surgawi, makanan yang beri Anda hidup kekal, makanan yang beri Anda hidup kekal di surga supaya betapa indahnya janji Tuhan. Terima tubuh darahnya, Anda akan bangkit hari kiamat, Anda akan kekal diam di rumah Tuhan, agar Anda dan saya tetap di surga. Kita betapa indahnya. Anda boleh doa minta pengalaman dengan Tuhan, tapi jangan sampai dusta. Siapapun dusta di mimbar, dusta ke surga, dusta itu dan nyambut iblis. Dusta bilang ke surga, masuk yang nyambut itu iblis. Sama saya citai, karena apa? Karena udah bapaknya iblis, yang nyambut ya setan-setan. Anda perhatikan, jangan dusta. Tuhan mengatakan bapak segala dusta itu iblis. Sampai ini karena orang suka takut menyampaikan ini, saya sampaikan karena banyak orang pernah dusta, fitnah gereja dan sebagainya, nipu gereja. Betapa ngerikan orang berani nipu gereja, fitnah gereja. Maka terima tubuh Yesus agar Anda kekal surga. Maka sebagai ayat terakhir, betapa santriwa perintah Tuhan kembalikan kuasa miyangkur, gak disakit lagi. Perintah Tuhan ayat ini, yaitu Wahyu 6:48. Wahyu 6 ayat 4-8. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari," dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari," dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa untuk 1/4 dari bumi, untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Jadi saya terima ayat ini berapa puluh tahun yang lalu. Tuhan katakan tugasmu bersih, membalikan kuasa miyanggur, nggak dirusakkan. Zaman akhir perlu miyanggur. Kenapa? Setan takut so. Jadi waktu Tuhan nulis di langit, baik kembali kuasa menyerapan. Setan-setan berlutut kaki saya so. Saya usah dusta. Pak, jangan seksa saya. Jadi setan takut sama minyak urapan. Kemana belakang ada minyak, maka setan enggak berani ganggu Anda. Kan dia takut Anda. Setan yang bilang, kalau sahabat 90% itu seperti api, Anda seperti api di depan setan Anda minyak. Maka demikian berjalan 5 tubuh Yesus. Akan Anda bangkit dari kiamat, Anda kekal di surga. 2 saya, Anda dan saya berjalan ini
Anda kekal surga bersama saya. Doa saya, Anda dan saya berjuang jadi tetangga di surga. Amin. Kita masuk berjauh. Mari bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib yang pertama, memberi kami akan bangkit hari kiamat, terbang kapan masuk kerajaan surga, disempurnakan tubuhku, jiwa rohku, agar kami, keluargaku, bangkit hari kiamat. Dalam Yesus, kepalaku tidak demikian, tidak bertiku. Kami itulah bodoh pula anak-anakku yang pandai, cerdas, punya roh juara, jantungku sehat, tidak dioperasi, mulutku ada kuasa sehat, mulutku ada kuasa menyampaikan firman Tuhan lebih dari manusia, bukan kata-kata, tapi ada kuasa. Kami doa, kami semua terima tubuh Yesus, ginjalku sempurna, tidak saudara, tidak dioperasi, mulutku ada kuasa mujizat, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma, tidak terkapar di ICU. Kami telah virus corona, tubuhku disucikan, tidak kena virus corona. Segala penyakit hari ini sudah sembuh, diangkat di atas kayu salib. Inilah roti dan suka, inilah tubuh Kristus, kita makan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru yang beri kami pengandus dosa, yang menyempurnakan tubuhku, jiwaku, yang sucikan pikiranku, perkataanku, perbuatanku, jauhkan dari dosa. Kami berjanji hidup yang jujur, tidak curi nipu, tidak zina cabul. Kami telah orang ketiga di belakangku. Tuhan berkata, ada orang ketiga tidak akan diangkat ke surga, disempurnakan dari ujung rambut, ujung kaki. Kami sehat, kami doa, mulutku ada kuasa mujizat, jantungku sehat, paru-paru sehat, ginjal sempurna. Kami telah cuci darah, kami telah bisa operasi, tulang-tulangku sehat, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma. Kami telah terkapar di ICU. Kami doa, segala penyakitku sembuh. Kami telah virus corona, keluargaku tidak akan bersalah. Bangsaku berkati, bebaskan dari virus corona. Keluarga kami berkati, jadi warga surga, akan bangkit hari kiamat, terbang kawan, masuk kerajaan surga. Kami doa, segala penyakit wari sudah sembuh. Kami tolak virus corona. Anda silakan doa masing-masing, sebut sakit Anda, masalah Anda. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan perintahkan mengucapkan percaya dari roti mana, sang roti mana Musa di padang gurun 40 tahun makan tidur. Keluarga kami diberkati, hidup di surga, keluarga diberkati. Sang roti yang ada jubah kemuliaan, kami akan akan bangkit hari kiamat, terbangkan masuk surga. Sang roti setiap hari kasus baru, Tuhan ngajar khusus setiap kasus generasi majikan, keluarga generasi majikan. Ini Tuhan yang ngomong, Tuhan, bukan kami. Kami semua akan diberkati hidup di bumi surga. Kami doa agar kami bebas segala penyakit, segala penderitaan,
segala kutuk sakit kami tolak virus corona tidak di keluargaku, bangsa kami bebaskan virus corona, berkati keluarga kami bebas dari virus corona, menang atas virus corona dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus, darah kebangkitan, darah kehidupan. Silakan MC ambil alih. MC kami serahkan. Minyak kudus-Mu mengurapiku, memenuhiku dengan kemuliaan-Mu. Tubuh darah-Mu sempurnakanku, budi cairan baru serupa gambaran-Mu. Kita akan doa minyak urapan. Tuhan perintah saya, tugas membalik kuasa minyak urapan untuk membangkitkan Anda. Anda ada minyak, maaf kalau Anda sebelum dikubur ada minyak, Tuhan yang mengatakan Anda akan mulia, Anda awet muda, Anda dibangkitkan menjadi mempelai. Kita dua minyak harapan. Inilah minyak harapan untuk muliakan Tuhan Yesus, muliakan manusia. Minyak ini Engkau yang mengatakan punya kuasa kepada manusia ambil kemuliaan, sehingga setan takut, setan berlutut kepada hamba waktu yang Kau perintahkan tertulis di langit. Kembalikan minyak harapan. Minyak ini muliakan manusia. Siapapun kena minyak ini disembuhkan. Ada anak-anak sakit karena diurapinya disembuhkan. Maka minyak ini yang bukan penyakit, ngusir setan, bangkit orang mati. Bahkan yang mengatakan beli daripada aku minyak urapan untuk memandang kemuliaan Allah. Minyak ini akan meteraikan mereka sebagai warga surga. Amalnya ini akan mereka semua disembuhkan penyakit, akan mereka dibangkit hari kiamat, terbang masuk ke surga. Siapapun sakit disembuhkan, mereka diurapi dengan minyak ini agar mulia. Yang segambar sebelah ialah minyak harapan yang punya kuasa bangkitkan mereka pada hari kiamat, akan terbang masuk kerajaan surga. Inilah minyak harapan. Kita akan tutup ini lagi. Mari kita berjuang masuk surga. Surga juga berjuang. Yesus bangkit ke surga, juga berjuang, telah menyerahkan darahnya. Ya Anda berjuang sebuah hidup suci, hidup yang kudus. Jangan dosa, jangan salah. Tergantung iman Anda. Maka Anda hidup suci, maka Anda akan bangkit hari kiamat, akan terbang ke surga, jadi warga surga semuanya. Saudara sekalian, terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga dalam Yesus Kristus Tuhanmu yang punya kerajaan surga. Dia akan janjikan Anda dan saya, Anda akan menjadi warga surga. Anda diberkati untuk jadi warga surga. Anda berkati akan mulia yang segala. Anda diberkati bebas kutuk sakit, kutuk gagal, kutuk misal. Anda diberkati untuk gagal mesin pengabdian. Anda diberkati untuk dibagari kami tak virus corona. Siapa dengar acara ini, mereka kuat tidak kena virus corona. Mereka kami itulah
virus corona, mereka diberkati akan sekabar sudah, mereka diberkati akan bangkit hari kiamat, diberkati terbang kawan masuk surga, diberkati punya rumah di bumi, rumah di surga, diberkati mereka tidak mesin bau kamar seksi, diberi agar mereka keluarganya semua menjadi warga surga, mereka diberkati agar setia kepada Tuhan, hidup yang kudus, mereka diberkati agar keluarga mereka semua selamat, mereka diberkati tidak kena virus corona, mereka diberkati agar tidak kena virus corona, bangsa diberkati juga tidak kena virus corona, mereka diberkati agar bangkit hari kiamat akan terbang kawan sepanjang masa diam agar Anda dan saya akan masuk surga, Anda dan saya akan hidup ke surga, Anda dan saya sepanjang masa diberkati punya rumah di surga di bumi, Anda diberkati bersama kami sepanjang masa diam Anda diberkati bersama kita semua menjadi tetangga surga sepanjang masa diberkati. Amin.